Hugo Larsson, bintang muda yang tengah bersinar di Eintracht Frankfurt, kini menjadi buruan sejumlah klub elit Eropa. Tiga raksasa Premier League, yaitu Manchester United, Arsenal, dan Liverpool, sedang menjalin komunikasi dengan perwakilan Larsson, terutama dengan perhatian Real Madrid yang juga mengawasi situasi sang pemain. Eintracht Frankfurt tampaknya berkeinginan untuk mempertahankan Larsson, namun mereka mungkin akan mempertimbangkan tawaran yang mencapai 60 juta euro. Dengan angka tersebut, banyak klub besar siap untuk melanjutkan langkah mereka, termasuk trio Premier League yang aktif dalam negosiasi. Tak ada yang bisa menghentikan bintang PSG itu bikin gol. Setelah hanya mampu mencetak 15 gol dalam 4 musim liga sebelumnya, kini Dembele hanya memerlukan 19 pertandingan untuk menjadi pencetak gol terbanyak sementara di Ligue 1. Di musim ini, pemain berusia 27 tahun itu seolah mengalami transformasi luar biasa, menjadi sosok yang berbeda. Dembele tiba-tiba melesat ke puncak daftar pencetak gol terbanyak Ligue 1 dengan koleksi 16 gol. Sepanjang tahun 2025, ia telah membobol gawang lawan sebanyak 13 kali dalam 8 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 8 gol yang dicetak dalam 3 laga terakhirnya. Yang lebih mengejutkan, Dembele telah mengumpulkan 16 gol di Liga hanya dalam 19 pertandingan pada musim 2024-25, jauh lebih banyak dibandingkan total 15 gol yang ia cetak dalam 102 pertandingan di 4 musim sebelumnya. Manchester City sudah menaruh perhatian pada Real Madrid di salah satu sudut pikirannya. Namun, Leyton Orient memaksa mereka untuk menahan diri dan tidak terfokus sepenuhnya pada Los Blancos. Pertandingan kandang melawan Real Madrid sudah menanti di tengah pekan depan, yang akan menjadi leg pertama dari babak 16 besar Liga Champions. Man City harus waspada terhadap potensi kejutan, karena tim-tim kecil dan perwakilan dari divisi bawah seringkali tampil habis-habisan di kompetisi seperti Piala FA dan Piala Liga Inggris. Pada tahun 2021, mereka hampir tersingkir oleh Cheltenham Town sebelum berhasil bangkit dan meraih kemenangan 3-1 dengan 3 gol yang tercipta setelah menit ke-80. Keputusan mengenai hasil sidang 115 dakwaan Manchester City akan diumumkan bulan depan. Hal ini telah dikonfirmasi oleh manajer The Sky Blues, Pep Guardiola. Man City dituduh melanggar aturan Financial Fair Play, FFP, selama 5 tahun terakhir, dengan dugaan memberikan informasi keuangan yang tidak akurat terkait transfer dan gaji pemain. Ada total 115 pelanggaran finansial yang dituduhkan kepada Man City. Sebagai juara bertahan Premier League, mereka menghadapi risiko sanksi berat jika terbukti bersalah, mulai dari pengurangan poin hingga kemungkinan degradasi. Dalam waktu sebulan, kita akan mendapatkan keputusan dan hukuman. Setelah itu, saya akan berbagi pandangan saya tentang apa yang telah terjadi sejauh ini, ujar Guardiola, seperti yang dilansir dari BBC. Pemain belakang Manchester United, Harry Maguire, memberikan sanjungan kepada Alejandro Garnacho. Pemuda berusia 20 tahun itu dianggap memberikan pengaruh yang signifikan bagi permainan setan merah. Dalam satu babak penampilannya, Garnacho berhasil mencatatkan 30 sentuhan dan 1 umpan kunci. Gol penyama kedudukan MU yang dicetak oleh Joshua Zirkzee berawal dari aksi Garnacho. Umpan tariknya menciptakan kerumunan yang berujung pada gol Zirkzee. Maguire tak ragu untuk memuji Garnacho. Ia menekankan bahwa pemain muda itu selalu menunjukkan performa terbaik setiap kali diturunkan. Saya rasa dia, Alejandro Garnacho, memberikan pengaruh besar. Dia selalu melakukannya setiap kali masuk dari bangku cadangan, jadi pujian untuknya, dia selalu siap dan fokus, ungkap Maguire di BBC. Kami tahu saat jeda, dia akan membawa permainan menjadi lebih cepat dan langsung ke arah lawan, tambahnya. Kontrak anyar Matheus Cunha di Wolverhampton Wanderers dilaporkan mencakup klausul rilis sebesar 62,5 juta pound, yang memberikan gambaran jelas mengenai harga bagi klub-klub yang berminat. Menurut laporan dari The Telegraph, kontrak ini menjadikan Cunha sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Wolves. Klausul rilis senilai 62,5 juta pound ini dapat diaktifkan mulai musim panas mendatang. Sebelumnya, Daily Mail mengungkapkan bahwa Arsenal, Aston Villa, Chelsea, dan Tottenham Hotspur sempat menunjukkan minat terhadap Cunha. Kini, mereka telah mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan jasanya. Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, diyakini akan semakin bersinar jika ia memilih untuk merumput di Barcelona, Real Madrid, atau Bayern Munchen, seandainya ia meninggalkan Liverpool di musim panas ini.
Jose Fonte, mantan rekan setimnya di Southampton, percaya bahwa Van Dijk memiliki potensi luar biasa untuk bergabung dengan klub-klub papan atas tersebut. Van Dijk akan semakin berkembang di Barcelona, Real Madrid, atau Bayern Munich, dan saya tidak akan terkejut jika melihatnya berseragam salah satu klub itu musim depan, ungkap Fonte kepada media Spanyol, Mundo Deportivo. Dia masih mampu bersaing di level tertinggi dan telah membuktikan kemampuannya untuk menjaga performa. Saya yakin dia tidak akan kesulitan untuk mempertahankan kualitasnya selama 3 atau 4 tahun ke depan. Real Madrid semakin menunjukkan ketertarikan yang mendalam untuk merekrut William Saliba dari Arsenal pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Pemain berusia 23 tahun ini telah menjelma menjadi salah satu bek terkemuka di Premier League sejak diangkat ke tim utama The Gunners 2,5 tahun lalu. Menurut laporan dari RMC Sport, Real Madrid telah menjadikan Saliba sebagai target utama mereka untuk musim 2025-26. Meskipun Arsenal tidak memiliki niatan untuk melepas sang bek, Los Blancos tetap bertekad untuk membawanya ke Santiago Bernabeu. Bulan lalu, Madrid dilaporkan telah melakukan komunikasi awal dengan perwakilan Saliba, dan kabar baiknya, respons dari pihak pemain cukup menggembirakan. Berita dari Jerman mengindikasikan bahwa Xavi Simons kemungkinan akan tersedia di pasar transfer mendatang. Leipzig dilaporkan bersedia melepaskan gelandang muda berbakat tersebut, mengingat potensi keuntungan besar yang bisa didapat dari transfernya. Liverpool disebut-sebut sebagai salah satu klub yang berminat untuk merekrutnya. Selain itu, Manchester City dan Manchester United juga sedang mengawasi perkembangan situasi gelandang asal Belanda ini. Leipzig tampaknya menyadari bahwa Simons tidak akan bertahan lama di klub, sehingga transfernya ke salah satu klub besar Eropa hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Manchester United sedang merancang strategi ambisius untuk bursa transfer musim panas yang akan datang. Klub ini berencana untuk mendatangkan seorang penyerang baru demi meringankan beban Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee di lini serang. Salah satu nama yang tengah diperhatikan adalah Jonathan David, yang kontraknya dengan Lille akan berakhir pada bulan Juli mendatang. Namun, pemain berusia 25 tahun ini dilaporkan semakin mendekati kepindahan ke Barcelona dengan status bebas transfer. Menurut laporan dari TBR Football, David telah menginformasikan kepada Lille tentang keinginannya untuk meninggalkan klub sejak beberapa bulan lalu. Di sisi lain, laporan tersebut juga menegaskan bahwa Barcelona menjadi tujuan paling potensial bagi David, dengan kesepakatan Bosman yang hampir mencapai tahap finalisasi. Pelatih Juventus, Thiago Motta, mengungkapkan rahasia di balik keberhasilan timnya meraih kemenangan 2-1 atas Como dalam pertandingan di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Saya merasakan energi yang positif. Bertanding melawan Como di sini bukanlah perkara mudah, dan hal itu berlaku bagi siapapun, ujar Motta kepada Sky Sport Italia. Mereka memainkan sepak bola dengan sangat baik, menciptakan berbagai tantangan bagi lawan jika kita tidak waspada sepenuhnya, karena mereka menyerang dari berbagai arah, tambahnya. Arsenal mendapatkan suntikan semangat yang signifikan dalam persiapan mereka, setelah Ben White terlihat kembali berlatih bersama tim di pusat latihan di Dubai. Kehadiran bek andalan ini menjadi angin segar bagi Mikel Arteta menjelang jadwal krusial di Premier League dan Liga Champions. Dalam rombongan pemain yang dibawa ke Dubai, Ben White dan Bukayo Saka termasuk di dalamnya. Kabar baiknya, White sudah terlihat berlatih dengan rekan-rekannya pada hari Jumat, menandakan bahwa ia semakin dekat untuk kembali merumput. Gelandang Paris Saint-Germain, Vichak Kvaratskhelia, mengungkapkan rasa bahagianya setelah berhasil mencetak gol pertamanya untuk PSG dalam pertandingan melawan AS Monaco yang berlangsung dini hari tadi. Setelah peluit akhir berbunyi, Kvaratskhelia berbagi pandangannya. Ia merasa sangat puas dengan hasil kemenangan ini, terutama karena berhasil mencetak gol pertamanya untuk PSG. Saya percaya kami berusaha untuk tampil maksimal melawan siapapun, tanpa memandang nama tim lawan. Kami menghormati semua, tetapi tujuan kami adalah meraih kemenangan dan berjuang hingga detik terakhir. Kami layak mendapatkan kemenangan ini, dan saya yakin hasil ini sepenuhnya pantas untuk kami, kata Kvaratskhelia seperti yang dilansir dari situs resmi klub. Manajer Liverpool, Arne Slot, mengajukan permohonan khusus terkait regulasi di Premier League. Namun, jika kita menilik sejarah, klub-klub Inggris cenderung ragu untuk menerima perubahan. Slot telah menangani situasi cedera di Liverpool dengan cukup baik. The Reds masih berjuang di semua ajang dan menjadi kandidat kuat untuk meraih gelar Premier League musim ini.
Namun, ada satu aturan yang terus ia soroti belakangan ini dan ia berharap ada perubahan segera. Kami ingin bersaing di setiap kompetisi, jadi kami tidak bisa mengeluh tentang banyaknya pertandingan, ungkap Slot dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Plymouth. Tetapi seperti yang saya katakan 3 hari lalu, jika Anda adalah klub yang terlibat dalam begitu banyak pertandingan, maka Anda harus memiliki 22 atau 23 pemain. Barcelona mengambil langkah penting di paruh kedua musim ini dengan memanggil gelandang muda berusia 18 tahun, Noah Darvish, untuk bergabung dalam daftar skuad Liga Champions mereka. Menurut laporan dari Sport, klub sepak bola yang berbasis di Catalonia ini telah memperbarui daftar resmi skuad yang memenuhi syarat untuk berkompetisi di ajang bergengsi Eropa tersebut. Pada awalnya, hanya Gerard Martin dan Unai Hernandez dari tim cadangan Barca yang terdaftar dalam daftar A utama. Namun, setelah Hernandez pindah ke klub Arab Saudi, Al-Ittihad, satu slot pun tersedia untuk diisi oleh pemain lain. Barcelona kemudian mengumumkan bahwa Noah Darvish akan mengisi posisi kosong tersebut. Manchester City berhasil menaklukkan Leyton Orient dengan skor tipis 2-1 dalam laga putaran keempat FA Cup 2024-2025 yang berlangsung di Brisbane Road, London, pada Sabtu malam, 8 Februari 2025. Di babak pertama, Man City sempat terjebak dalam kesulitan setelah gol bunuh diri Stefan Ortega Moreno. Namun, semangat juang mereka bangkit di babak kedua, dan mereka berhasil membalikkan keadaan berkat gol dari Abdulkadir Husanov dan Kevin De Bruyne. Dengan kemenangan ini, Man City melangkah ke putaran kelima, sementara Leyton Orient harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen ini. Di Serie A, AC Milan meraih kemenangan atas tuan rumah Empoli di Stadio Carlo Castellani pada pekan ke-24, Minggu, 9 Oktober 2025, dini hari WIB, dengan skor 2-0. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Milan akhirnya menemukan jalan menuju kemenangan melalui gol Rafael Leao pada menit ke-68 dan Santiago Jimenez pada menit ke-76. Hasil ini membawa Milan naik ke posisi ke-7 klasemen Serie A dengan 38 poin, sementara Empoli terperosok di posisi ke-17 dengan 21 poin. Di ajang FA Cup lainnya, Brighton berhasil menyingkirkan Chelsea dengan skor 2-1 di putaran keempat yang dihelat di Amex Stadium, Minggu, 9 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Chelsea sempat memimpin lebih dulu berkat gol bunuh diri Bart Verbruggen, namun Brighton mampu membalikkan keadaan melalui gol Jorginho Rutter dan Kaoru Mitoma. Kemenangan ini mengantarkan Brighton ke putaran kelima FA Cup, sementara Chelsea harus menelan pil pahit tersingkir dari kompetisi. Di La Liga, Real Madrid dan Atletico Madrid bertemu di Santiago Bernabeu pada pekan ke-23, Minggu, 9 Februari 2025. Pertandingan yang penuh tensi ini berakhir imbang 1-1. Atletico Madrid unggul lebih dulu melalui penalti Julian Alvarez pada menit ke-35, namun Real Madrid berhasil menyamakan kedudukan di awal babak kedua lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-50. Hasil imbang ini membuat posisi kedua tim di klasemen tetap tidak berubah, dengan Real Madrid masih memimpin dengan selisih 1 poin dari Atletico Madrid yang berada di posisi kedua.